Shalom, Bapak Ibu Saudara, kembali bersama dengan saya channel Pendeta Paul Watuseke. Saya berharap saudara-saudara dapat bersama dengan saya mengikuti renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Wahyu pasal yang ke-15 ayat 1 hingga ayat 8. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur saat ini Tuhan kemurahan kasih pertolongan menyertai kami. Kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Dan terima kasih Engkau beri kesempatan lagi bagi kami untuk membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebabnya Tuhan, mari persiapkan sekalian dan layakkan kami Tuhan. Segala kesalahan dosa kami jangan ingat, semua ampun. Kuduskan, sucikan kami Tuhan, supaya kami berkenan diberkati saat ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi dia secara khusus. Biarlah dia ada keberanian untuk mengungkap rahasia kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah keselamatan kami. Kami rindu diberkati saat ini. Persiapkan Tuhan. Dan kami tidak izinkan kuasa kegelapan coba-coba menghadang, menghalangi, merintangi pemberitaan firman-Mu. Sekalian kami satu hati dalam nama Yesus. Hancurkan kuasanya. Kami ada kebebasan, sukacita, damai sejahtera dalam menghampiri hadirat-Mu untuk memperoleh berkat-berkat-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah Engkau, kami siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di dalam Wahyu pasal 15 ayat 1 hingga ayat 8. Tapi kita baca saja satu ayat, yaitu ayat 1 sekaligus sebagai, atau ini merupakan bagian yang pertama ayat 1 ini. Mari kita baca dengan perikop nyanyian mereka yang menang. Tetapi saya memberi tema firman Tuhan saat ini adalah tanda lain di langit. Dan ini suatu tanda berakhirnya murka Allah. Mari kita baca ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini sebagaimana kita sudah baca bahwa Yohanes sendiri melihat bahwa ada tanda lain di langit. Sebagaimana kita baca tadi, sekali lagi saya baca. Dan aku melihat, Yohanes melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Bapak Ibu Saudara, saya ada sedikit catatan di sini. Sebagaimana pelihatan dari Yohanes bahwa tanda lain ini atau tanda lain yang dia lihat ini benar-benar memperlihatkan bahwa ini suatu wujud daripada wujud dari malaikat yang memegang 7 malapetaka yang terakhir itu, yaitu 7 cawan. Ini yang dilihat oleh Yohanes. Dan kemudian 7 cawan murka Allah ini adalah puncak daripada murka Allah bagi manusia tribulasi yang tidak mau bertobat. Sedikit saya sampaikan bahwa firman Tuhan ini berlaku bagi mereka yang hidup atau orang yang hidup pada masa tribulasi. Selalu saya ulang-ulang bahwa saya dan saudara sudah diangkat ke surga lewat rapture, pengangkatan orang percaya. Maka mulailah masa antikris itu. Sisa dari 490 tahun. Sebagaimana di dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Jelas di sana bahwa sisa daripada 490
490 tahun itu ada 7 tahun yang ada yang sisa itu yang disebut dengan masa tribulasi. Dan 483 tahun itu sudah atau nubuatan itu sudah terjadi. Sampai pada Tuhan Yesus lahir dalam dunia ini, atau dia datang dalam dunia ini, sebagaimana kita sudah rayakan pada Natal Yesus Kristus baru-baru ini. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, sisa dari 483 tahun itu yang sudah terjadi, sudah terlaksana nubuatan itu, tinggal ada 7 tahun atau 7 masa. Yaitu 7 masa atau 7 tahun ini bagi 2. 3 tahun setengah atau 42 tahun itu adalah masa antikris. Dan 3 tahun setengah adalah penghakiman. Dan ini kita sudah masuk pada masa penghakiman itu, yaitu 3,5 tahun terakhir atau pertengahan sampai pada 7 masa atau 7 tahun itu. Jadi 7 cawan murka Allah ini adalah puncak murka Allah bagi manusia tribulasi yang tidak mau bertobat. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, begitu saya dan saudara diangkat ke sorga, orang yang percaya dan mengasihi melayani Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan, tidak mau melayani Tuhan, apalagi tidak percaya, mereka akan tertinggal dalam dunia ini, akan masuk pada apa yang disebut dengan masa tribulasi. Yang 3,5 tahun tadi adalah masa antikris. Dan itu akan terjadi manakala saya dan saudara sudah diangkat ke sorga. Jadi mereka yang tidak mau bertobat. Namun pada masa tribulasi itu ada pertobatan. Mereka yang bertobat, mereka yang mau percaya kepada Yesus, mereka yang tidak mau menyembah patung binatang itu, yaitu antikris, maka mereka akan diselamatkan. Namun demikian juga konsekuensinya mereka akan dibunuh oleh antikris. Oleh sebab itu dalam perikop ini disebutkan nyanyian mereka yang menang. Nanti kita lihat sebentar bahwa mereka yang menang yang dimaksudkan itu bukan saya dan saudara. Karena saya dan saudara sudah diangkat ke surga, sudah bersama dengan Yesus. Tapi dalam dunia ini berlaku apa yang disebut dengan masa antikris. Dan Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mau menerima ada penginjilan. Kalau di tanah Israel, bagaimana perenungan kita pada waktu yang lalu saya sudah sempat khotbahkan itu, di Israel ada penginjilan dari 2 orang ini, yaitu Musa dan Elia, khusus di tanah Israel. Dan di seluruh dunia ada yang namanya 144.000 utusan dari 12 suku Israel. Mereka lah yang nanti akan menginjil. Dan penginjilan mereka, banyak orang Kristen tribulasi akan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Mereka mengakui Tuhan itu, yaitu Tuhan Yesus. Dan mereka tidak mau menyembah binatang itulah, yaitu antikris. Sebabnya mereka akan dibunuh. Tidak ada yang terkecuali dan tidak akan ada yang lolos dari pembunuhan ini. Karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Akan dibunuh. Tapi tentunya mereka disebutkan kalah. Karena mereka akan dibunuh oleh antikris. Tetapi mereka menang. Karena mereka pertahankan Yesus. Mereka masuk surga. Ini. Dan Bapak Ibu Saudara, tentunya hal ini sebagaimana yang dilihat oleh Yohanes dalam ayat yang pertama, bagian pertama ini. Dan kemudian bagian yang kedua, ayat 2-4, yaitu nyanyian mereka yang menang pada masa tribulasi itu, yaitu pada masa pertengahan daripada masa tribulasi. Mereka yang menang. Mereka sudah dibunuh, tetapi mereka sudah mati. Dan mereka dibangkitkan untuk bersama-sama naik ke sorga.
bersama bergabung dengan saya dan saudara. Kalau orang masuk pada atau menerima pengangkatan atau rapture itu, kita sudah di sorga, dan mereka yang ada di dunia ini akan dibunuh oleh antikris. Mereka mati dan mereka akan dibangkitkan untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan saya dan saudara dalam kerajaan sorga. Sebab itu disebutkan ini nyanyian bagi mereka yang menang pada masa antikris. Saya baca ayat 2 sampai 4. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Yohanes melihat mereka berdiri. Siapa mereka? Mereka yang menang sekalipun mereka sudah dibunuh oleh antikris. Tapi mereka menang karena mereka mempertahankan nama Yesus. Mereka percaya menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka dalam ayat 2 ini disebutkan, mereka yang menang. Berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Benar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Ini nyanyian mereka yang menang. Bagaimana ayat 2 sudah disebutkan tadi, bahwa mereka yang menang, mereka sudah memenangkan masa tribulasi itu. Sekalipun dikatakan mereka kalah karena dibunuh oleh antikris, bagi mereka itu tidak masalah. Yang penting jiwa mereka diselamatkan. Dan ini Yohanes melihat bahwa mereka berdiri, orang-orang berdiri, dan dia lihat bahwa mereka yang menang, yang mengalahkan binatang itu, yaitu antikris. Kata firman Tuhan bahwa mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena mereka sudah menang dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan orang Kristen tribulasi juga disebut memang kalah. Sekali lagi, kalah tapi mereka itu menang. Sekali lagi, orang Kristen tribulasi, mereka kalah tapi menang. Sedikit Bapak Ibu Saudara, sedikit menarik mengenai deskripsi daripada mereka atau tentang mereka yang menang itu. Memang sangat menarik, karena mereka disebut sebagai orang-orang yang telah mengalahkan binatang dan antikris dan patungnya dan bilangan namanya. Ini luar biasa. Mereka sudah mengalahkan patung itu yaitu antikris. Dan kita lihat memang mereka disebutkan kalah karena dibunuh oleh antikris, tapi mereka menang karena masuk surga. Ini kemenangan yang mereka raih. Tapi Bapak Ibu Saudara, selalu saya ingatkan, bersyukur kalau rapture itu terjadi, pengangkatan orang percaya itu terjadi kapan saja, sebentar malam Tuhan datang. Dan mereka yang tidak bertobat tertinggal dalam dunia ini, tidak mengasihi Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Mungkin saja dia mengatakan dia orang Kristen, tapi dia tidak melayani Tuhan, tidak menghormati Tuhan, dia tidak peduli dan lain sebagainya.
Oleh sebab itu dia akan tertinggal. Tetapi dia masih hidup. Di sini dia ada kesempatan untuk bayar dengan darah sendiri dalam masa tribulasi itu. Karena memang firman Tuhan katakan akan dibunuh oleh antikris. Bayar dengan darah sendiri. Ini konsekuensinya. Tapi kalau itu memang terjadi, dia pertahankan imannya kepada Yesus, maka dia akan masuk surga dan dia akan diselamatkan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang ketiga, bagian yang terakhir, ayat 5 sampai 8, yaitu 7 malapetaka dengan 7 cawan murka Allah. Ayat 5 sampai 8. Mari kita baca dulu. Ayat 5 sampai 8. 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci. Kepadanya berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilau, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan ayat 8, dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Jadi kita lihat bahwa dalam ayat ke-5 sampai ke-8 ini, yaitu 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah itu. Dan kita lihat sebutkan juga keempat ayat yang kita telah baca tadi, bahwa itu menunjukkan persiapan di sorga sebelum Tuhan menumpahkan murkanya ke manusia tribulasi itu. Jadi pada pertengahan masa tribulasi itu akan masuk pada murka Allah, penghukuman murka Allah. Tapi selalu diingatkan, ini bukan neraka. Kalau neraka sebentar akan terjadi, dan itu lautan api. Dan kita lihat bahwa ini baru hukuman bagi mereka. Tapi mereka yang nanti akan masuk pada hukuman ini, akan nanti juga mereka mengalami pada waktu manusia semua dibangkitkan untuk menerima hukuman, yaitu kematian kedua, yaitu lautan api neraka yang kekal. Itu akhir, dan sudah dimulaikan pada pertengahan masa tribulasi hukuman itu. Karena mereka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, dan sudah final bagi mereka bahwa mereka akhir daripada segala kehidupan mereka. Selain murka Allah yang 7 cawan ini akan ditumpahkan di dalam dunia ini kepada manusia tribulasi yang tidak mau percaya kepadanya, maka mereka juga akan mengalami apa yang disebut dengan kematian kedua, yaitu lautan api neraka yang kekal berlanjut. Bapak Ibu Saudara, jadi kita lihat bahwa Tuhan nanti akan menumpahkan murkanya ke manusia tribulasi yang tidak mau bertobat, dan hukuman siap dilaksanakan. Dan ini tentunya ada pertanyaan, siapa yang nanti akan melaksanakan keputusan ini, dan keputusan ini atau murka ini. Dan murka ini diserahkan kepada ketujuh malaikat yang keluar dari bait Allah atau bait suci itu. Dia atau mereka yang akan mengeksekusi hukuman ini kepada mereka yang tertinggal dalam dunia ini. Babnya selalu kita diingatkan, biarlah waktu-waktu yang sisa ini digunakan dengan sebaik-baiknya melayani Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Yang masih ragu-ragu, yang belum percaya sungguh kepada Tuhan, bertobatlah.
persiapkan jiwa untuk hari kedatangan rapture itu, pengangkatan orang percaya. Dan kita lihat bahwa hal ini nanti akan terjadi, dan ini akan terbukti. Dan firman-Nya tidak pernah gagal. Firman-Nya ya dan amin. Pasti akan terjadi. Dan semua yang sudah disampaikan lewat kebenaran, lewat nubuatan-nubuatan dan firman Tuhan, semua itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, sedikit saya menyampaikan tentang, sebagai informasi kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua, bahwa pertama, masa tribulasi adalah kurun waktu 7 tahun. Sisa dari 400, saya sudah singgung tadi. Sisa dari 490 tahun yang telah ditetapkan Tuhan bagi bangsa Israel sesuai dengan Daniel pasal 9 tadi, ayat 24 sampai 27 tadi. Dan itu sebabnya masa ini disebut waktu kesukaran bagi Yakub. Kalau mari kita baca dulu Yeremia pasal 30 ayat 7. Yeremia pasal 30 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan begini. Hai, alangkah hebatnya hari itu. Hari apa itu? Yaitu hari atau masa tribulasi atau penghukuman bagi orang yang tertinggal dalam dunia. Firman Tuhan mengatakan, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya, tidak sama, dan tidak bisa dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sepanjang masa ini. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Benar-benar masa itu, masa tribulasi itu sangat amat mengerikan, termasuk di dalamnya periode kedua hukuman, masa hukuman itu, yaitu periode kedua 3 masa setengah akhir daripada 7 masa yang sudah disiapkan Tuhan bagi manusia, tribulasi. Dan disebutkan juga untuk memusnahkan antikris dan pengikut-pengikutnya. Jadi kalau orang bertanya kenapa ada tribulasi, kenapa sisa 7 tahun itu ada, yaitu 3,5 tahun masa antikris dan 3,5 tahun adalah masa hukuman malapetaka yang disebutkan tadi akan dicurahkan di dunia ini bagi mereka yang tidak mau bertobat, karena memang Tuhan sudah siapkan ini. Dan ini ya dan amin akan terjadi. Kali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita masuk pada masa tribulasi. Oleh sebab itu berusaha sedapat mungkin pada hari-hari terakhir ini untuk kita menghormati Tuhan, melayani Dia, mengiring Dia, bertobat bagi mereka yang bertobat, dan senantiasa dipersiapkan jiwa-jiwa untuk hari kedatangannya. Supaya manakala Dia datang pada kali yang kedua di awan-awan, Dia turun dari sorga. Dia akan menjemput saya dan saudara untuk bersama dengan Dia dalam kerajaan sorga. Dan dunia ini akan diperhadapkan dengan apa yang disebut dengan masa tribulasi bagi mereka yang tertinggal, termasuk bangsa Israel dan orang-orang yang tidak diselamatkan atau tidak diangkat ke sorga. Amin. Saya percaya kita diberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur saat ini kemurahan kasih pertolongan penyertaan menyertai kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Lebih daripada Tuhan, Engkau beri kesempatan lagi bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila benar-benar Tuhan kami dapat mempersiapkan jiwa kami, gereja-Mu untuk hari kedatangan-Mu. Sungguh Tuhan, semua itu akan terjadi. Dan Tuhan, manakala Engkau datang, Engkau akan membawa kami hidup kekal bersama Engkau dalam kerajaan sorga pada masa rapture, pengangkatan orang percaya.
Inilah yang kami sedang nantikan. Biarlah kami dapat mempersiapkan hidup kami, jiwa kami pada hari-hari terakhir ini. Kami selalu berkenan dan hidup kudus dan suci di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu, rahasia kebenaran firman-Mu. Engkau ungkapkan bagi kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Ya senantiasa Tuhan, tiap Tuhan pendengar, bahkan yang sudah masuk dalam Tuhan pemberitaan firman saat ini. Tuhan, Engkau berkati mereka semua dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau tolong, biarlah lewat kebenaran firman saat ini sungguh-sungguh memperingatkan mereka, memperingatkan kami semua untuk berjaga-jaga dan siap untuk hari kedatangan-Mu yang tidak berlambatan. Engkau segera akan menjemput kami. Kami akan tinggalkan dunia ini, dan dunia ini akan diserahkan kepada antikris. Dan tentunya Tuhan, mereka yang tertinggal akan diperhadapkan dengan masa ini. Tapi kami berdoa Tuhan, biar senantiasa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan terus menjadi bagian kami saat ini dan seterusnya. Sampai kapan Tuhan berkenan kami hidup dalam dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah menjadi doa kami, permohonan serta ucapan syukur kami. Kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.